Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga hari ini dan seterusnya kita senantiasa dalam lindungan Allah dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat barokah. Ala hadihin niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada semester ganjil ini seperti biasa Pak Zainal akan menerangkan atau menyampaikan materi apa saja yang akan kalian tempuh, yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi bersama Pak Zainal ya masih. Jadi di kelas 6 itu Pak Zainal ada 3 mata pelajaran. Akidah akhlak, Al-Quran Hadis, dan fikih. Nah, baik. Ini adalah materi yang akan kalian tempuh selama 1 semester. Bab pertama. Nanti kalian untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Pertama, kalian harus mampu membaca Quran surat Al-Alaq dengan baik dan benar, menulis, menghafal, dan mengartikan. Nanti terakhir menyimpulkan dan memahami dan menyimpulkan. Kemudian bab kedua, kalian akan belajar tentang Al-Quran surat Al-Qadar. Sama seperti di bab pertama, yaitu ketika mempelajari surah-surah pendek pilihan, maka kompetensinya adalah membaca, menulis, menghafal, dan mengartikan. Baru kemudian memahami. Ya. Bab ketiga, kalian akan belajar tentang tajwid dan makharijul huruf. Di sini secara khusus membahas tentang hukum bacaan ro, ya. Ada ro tafkhim, ada ro tarkik. Nah, dibahas di sini. Dan jawazul wajhain. Ro yang bisa dibaca tebal dan yang bisa dibaca tipis, ya. Nanti dibahas di bab 3. Kemudian yang terakhir ada 4 bab ya, diingat tentang hadis senang berbagi ya, bersedekah ya, kepada sesama. Demikian, jadi bab 1 Quran surat Al-Alaq, bab 2 Quran surat Al-Qadar, bab 3 tajwid, hukum bacaan ro, kemudian yang terakhir bab 4 hadis tentang senang berbagi ya. Kemudian ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama membaca Quran surat Al-Alaq, menulis, menghafal, memahami. Jadi di dalam mempelajari pertemuan pertama ini, yaitu tentang Quran surat Al-Alaq,
kalian nanti diharapkan mampu membaca, menulis, menghafal, dan memahami. Nah, baik. Berikutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Yang pertama, nah kira-kira ada yang tahu itu gambar apa? Itu gambar Gua Hira, ya. Gambar Gua Hira. Nah, kira-kira ada apa dengan Gua Hira ininya? Nah, mari kita perbesar gambarnya. Ya, ini bagian lantainya. Jadi hanya kecil seperti ini. Nah, ini Gua Hira, ya. Dalam tampilan foto 360, ya. Gharul Hira. Ghara itu gua, ya, gua. Inilah tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, ya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, sehingga kita sering memperingatinya sebagai nuzulul Quran, ya. Nah, ini Gharul Hira, di situ ada tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, ya. Al-'alaq ayat 1 sampai 2 yang ditulis di sini. Nah, ini semoga kita semua kelak bisa menyaksikan secara langsung Gua Hira ininya. Amin. Allahumma amin. Nah, itulah visualisasi Gua Hira. Berikutnya, ya, ini gambar apa, anak-anak? Gambar Al-Quran. Nah, di Gua Hira itu turun ayat pertama, namanya adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5. Nah, surat Al-Alaq itu kalau di dalam Al-Quran ada 19 ayat. Nah, hanya saja yang turun pertama kali itu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, seperti ini. Ya, wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Apa pesan utamanya adalah bacalah, Iqra, bacalah. Nah, terutama membaca Al-Quran, ya. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran, ya. Dan perintah pertama dalam agama Islam adalah Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita saksikan, kita dengarkan, kita simak surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, demikian surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, berikutnya, ya, ini latihan. Setelah pelajaran ini, kalian di rumah, ya, nanti membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 19. Sering-sering dibaca di rumah. Nanti Pak Zainal akan menagih hafalan kalian, tapi tidak hari ini, ya. Mungkin minggu depan, ya, atau 2 minggu lagi, ya. Semakin cepat kalian hafal, nilainya semakin bagus, ya. Jadi ya, bagi yang belum hafal, silakan baca sesering mungkin, ya, sesering mungkin agar cepat hafal. Kemudian latihan di rumah, tulis Quran surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai dengan 19 beserta artinya, ya. Jadi
ditulis Arabnya yang rapi ya, tulisan Arabnya belajar menulis yang rapi beserta artinya. Nah, nanti kalau sudah selesai tugasnya, kalian foto, kalian dokumentasikan, tak di foto pakai HP kalian, kemudian dikirim ke Pak Zainal, baik melalui grup ataupun japri ya, ataupun langsung chat Pak Zainal, boleh ya. Nah, syaratnya apa? Sertakan nama lengkap dan kelasnya ya. Kalau kelas A ya kelas A, kalau kelas B ya kelas B. Begitu ya. Nah, itu latihannya. Jadi di rumah yang pertama bacalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 19. Sering dibaca agar mudah dihafal. Bagi yang sudah hafal ya tetap harus banyak baca. Apa langkah berikutnya? Coba baca dengan artinya. Oke. Berikutnya, berlatih menulis Arab. Ya, tulisan Arabnya harus bagus. Berlatih yang rapi. Ya, baru nanti berlatih yang indah. Nah, sekarang berlatih tulisannya rapi dulu. Bisa dibaca dengan baik dan tidak ada kesalahan. Ya, tirulah gaya tulisan yang ada di mushaf itu ya, sebisa mungkin, sepersis mungkin, tapi yang terpenting rapi dan mudah dibaca. Kalau sudah tulisannya ya, tulisan Quran surat Al-Alaqnya kalian dokumentasikan, dikirim via WA. Nah, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.